Ya, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Hari ini kita sudah sampai ke Lukas 5. Orang yang tak dapat berjalan. Materinya masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Sekarang dibaca nih. Orang yang tak dapat berjalan. Suatu hari Yesus sedang mengajar. Beberapa orang datang membawa seorang yang tidak dapat berjalan. Namun mereka tidak dapat membawa orang itu mendekat kepada Yesus karena tempat itu penuh sesak. Mereka melubangi atap rumah tepat di atas Yesus. Lalu mereka menurunkan orang itu dengan tilamnya. Mereka menurunkannya di tengah kerumunan tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, Dia berkata kepada orang yang tidak dapat berjalan itu, "Berdirilah, angkatlah tilammu dan pulanglah." Saat itu juga bangunlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan pergi sambil memuji Allah. Tiap orang yang melihatnya takjub. Mereka pun memuji Allah dan berkata, "Kami tak pernah melihat peristiwa seperti ini sebelumnya." Ya, oke, seperti biasa kita mulainya dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Dan pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia mati di kayu salib, 3 hari kemudian dikuburkan, dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena kita orang berdosa harus bertobat dan percaya Injil agar dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Gimana tadi apa? Dia dibangkitkan sebagai tanda bayaran dosa sudah diterima dengan sempurna dan nama baiknya dipulihkan karena dia adalah anak Allah. Ya, dia bukan penjahat. Ya, kalau dia penjahat ditangkap, disalib, mati, gak bangkit lagi, ya. Dan kebangkitannya sebagai lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Kalau kita bertobat, percaya, kita akan diselamatkan dan dapat masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus, ya, karena istilah dibenarkan itu artinya sangat dalam. Di Kristen kita kenal istilah dibenarkan. Semua agama di dunia ini ingin dibenarkan di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Dibenarkan, dianggap benar di hadapan Allahnya. Nah, dianggap benar itu artinya dianggap suci, dianggap sempurna. Ngerti nggak? Dan itu nggak mungkin. Kita manusia nggak mungkin sempurna, nggak mungkin suci dalam hidup kita ini, sudah nggak mungkin gitu, ya. Siapapun itu nggak mungkin kita bisa hidup suci sempurna di hadapan Tuhan, ngerti? Tapi kita perlu dibenarkan. Kalau kita nggak dianggap benar sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa bersatu sama Dia nanti di dalam surga. Ngerti? Nggak mungkin kita bisa. Surga itu kan pertemuan kita. Surga itu bukan tentang suatu tempat yang berlantaikan emas, pintunya dari mutiara, bukan. Inti dari surga itu kita berhadapan-hadapan bersama dengan Tuhan, gitu. Ngerti? Tapi kalau kita nggak dibenarkan, nggak mungkin kita bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Karena kita ini kotor, kita ini berdosa. Even kita sudah lahir baru pun, kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa.
dosa. Ingat ya, kebutuhan orang beragama itu, kebutuhan orang bertuhan itu, dia mau dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya itu satu-satunya kita bisa masuk surga. Bukan cuma dengan percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosa kita, itu nggak cukup. Karena kita pun masih di dalam hidup ini, kita masih melakukan dosa. Walaupun kita sudah diselamatkan, sudah lahir baru, kita tetap masih bisa jatuh dalam dosa, tetap kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Makanya itu ketaatan Yesus itu sangat penting. Dari dia datang dari surga ke dunia dalam rupa manusia, sampai dia mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan, itu semua ketaatan dia itu sangat penting buat kita. Sehingga kita yang percaya, kita mengandalkan ketaatan Yesus itu. Supaya dengan mengandalkan ketaatan Yesus, kita dianggap benar oleh Bapa di surga. Sehingga kita bisa bersatu bersama dengan Bapa di surga, dengan Yesus di surga. Itu kebutuhan untuk dibenarkan itu sangat penting di dalam agama, dalam kekristenan. Dan hanya Kristen doang yang kebenaran kita itu, kita dianggap benar dengan berdasarkan ketaatan Yesus. Kalau agama lain, mereka mau dibenarkan tuh dengan mengandalkan usaha mereka sendiri, berbuat baik, amal, segala ketek penging. Tapi itu sudah nggak mungkin gitu. Nggak mungkin itu semua bisa apa ya, bisa lebih dari apa yang bisa membayar dosa kita, bisa lebih dari kejahatan-kejahatan kita. Kalau kamu belajar tentang dosa, jangan, kamu nggak perlu berbuat jahat, kamu diem pun tuh bisa dosa. Kamu salah pemikiran tentang Tuhan itu sudah dosa. Salah menafsir firman itu dosa. Gitu. Dosa itu bukan sekedar kamu nyuri, merampok atau apa segala macam, enggak. Jadi kamu salah mengartikan firman aja itu sudah dosa. Orang khotbah di mimbar itu salah, di khotbah itu dia sudah dosa. Dia punya pengertian yang salah tentang Tuhan, itu sudah dosa. Makanya sangat penting, Injil itu semua sangat penting. Karena Injil itu isinya sifat-sifat Tuhan. Jadi Injil itu memperbaiki satu-satunya sebab, satu-satunya kelemahan manusia, yaitu dosa. Makanya di sini kita lihat ya, ada 4 orang. Dia ingin melayani 1 orang. Ngerti kan? Dia bawa temennya, ya betul ya, 4 orang tuh. Nah, digotong oleh 4 orang, ya kan? Ada orang datang membawa seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi di sini ada 4 orang ingin melayani 1 orang temennya. Dan mereka dapat halangan, terlalu ramai lah. Tapi ke-4 orang ini tekun, rajin. Mereka nggak menyerah. Mereka naik ke atas, ke rumahnya. Dulu rumahnya orang Israel tuh atasnya rata, biasanya ada lubang. Mereka naik ke atas, diturunin lah orang itu dari atas. Ini contoh loh, ini bisa dijadikan contoh untuk seorang yang mau melayani Tuhan. Harus rajin, getol, pantang menyerah. Mereka juga dengan penuh kasih. Dengar nggak? Mereka juga dengan penuh kasih. Kalau mereka nggak pakai kasih, nggak mungkin mereka bisa sampai naik ke atas. Berusaha teman ini harus masuk. Dan satu lagi, mereka percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan temannya ini. Akhirnya diusung di atas, diturunin, ya, sampai di depan Yesus. Yesus bilang, Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman
mereka. Lukas 5 juga dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi Yesus melihat nih. Ya gimana Yesus bisa ngelihat iman seseorang, karena dia Tuhan jelas. Tapi kita manusia, kita nggak bisa ngelihat iman seseorang. Kita hanya bisa ngelihat iman seseorang tuh dari perbuatan mereka. Kita lihat kan, mereka ini getol, ada halangan, tetap nggak mau tahu, berusaha untuk naikin gimana sampai orang itu bisa turun. Nah kita ngelihatnya dari situ. Ngelihat iman seseorang tuh ada buahnya, ada buktinya gitu loh. Ngerti? Nggak mungkin orang yang mereka beriman tapi mereka malas tuh nggak mungkin. Ada orang aku beriman tapi nggak pernah baca firman tuh nggak mungkin. Ada orang aku beriman tapi nggak pernah berdoa tuh nggak mungkin. Ada orang aku beriman tapi jahat, hati jahat tuh nggak mungkin. Jadi kita melihatnya dari situ. Kalau Yesus sekali ngeliat dia tahu karena dia Tuhan, ya kan? Makanya nanti kamu kalau lihat kejadian setelah ini, Yesus sempat berdebat dengan orang Yahudi dan dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Dia mengampuni dosa seorang, menyatakan pengampunan dosa pada seorang. Gitu. Jadi mereka masuk, ya. Kata mana tadi? Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata, iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Menurut kamu aneh nggak jawabannya Tuhan? Orang ini lumpuh, turun minta disembuhkan, terus Yesus ngomong, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kok nggak nyambung gitu? Orang sakit lumpuh kok Yesus malah ngomongin dosa? Ya mungkin dia bisa lumpuh karena dosa. Mungkin dia hidupnya makan sembarangan, atau mungkin waktu dia lumpuhnya itu ketika dia lagi mau ngerampok, apa lagi nyuri, terus tiba-tiba kenapa terus lumpuh. Di sini nggak dijelaskan lumpuhnya dari ya nggak dijelaskan kenapa orang ini bisa lumpuh. Pokoknya dia lumpuh ya. Terus tiba-tiba Yesus ngomong dosamu diampuni. Ya ada kemungkinan mungkin lumpuhnya karena dosa. Atau juga Yesus langsung kepada masalah utama orang ini, yaitu dosa. Masalah utama kan Bapak sudah ajarin, masalah utama manusia itu dosa. Itu yang paling utama. Kita sengsara karena dosa, kita senang juga dosa. Kita ini itu pasti masalah dosa. Maka Yesus ini langsung kepada dosa. Tapi pernah ngajarin bahwa semua yang Yesus lakukan ini, menyembuhkan orang sakit, terus membangkitkan orang mati, kasih orang makan, ribuan orang makan, ya kan? Ngajar ini, ngajar itu semua untuk mengajarkan hal-hal rohani kayak. Jadi Yesus itu suka melakukan hal-hal jasmani untuk mengajarkan hal-hal rohani. Dan semua tanda-tanda yang dia lakukan itu untuk menandakan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Jadi maka Yohanes menyebut semua mukjizat yang dia lakukan itu sebagai tanda. Tanda apa? Tanda dia sebagai Mesias. Ayatnya di mana? Di Yohanes 10. Ya, Yohanes 10 ayat 23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengenai dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang
memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Yesus itu melakukan semua pekerjaan dia, tanda-tanda mukjizat itu untuk mengajarkan sesuatu bahwa dia itu Mesias. Dan dia mau merubah pikiran dulu. Orang Yahudi mikir Mesias ini Mesias politik, Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi Yesus bilang enggak, aku ini bukan Mesias politik. Aku ini Mesias secara rohani. Pekerjaanku itu secara rohani. Makanya dia kalau dia mengajarkan sesuatu melalui perbuatan jasmani, ya kan, menyembuhkan orang buta. Terus dia ngomong apa? Akulah terang dunia. Itu kan hal rohani, itu enggak? Lazarus dibangkitkan. Dia ngomong apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Itu hal rohani. Ngasih makan ribuan orang, akulah roti hidup. Jadi dia melakukan hal jasmani itu untuk mengajarkan hal-hal rohani. Maknanya itu yang dirubah sama dia kayak. Ya. Ayat 25 dikatakan, tetapi kamu tidak percaya. Dia ngomong sama orang yang tapi kamu nggak percaya aku ini Mesias karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tapi kalau kita domba, kita mesti percaya melalui tanda-tanda itu dia menyatakan diri sebagai Mesias yang dijanjikan, dan dia seorang Mesias yang untuk menyembuhkan penyakit utama kita, yaitu dosa. Makanya kemarin Pak bilang Injil dan itu semua hanya bisa di cover. Obatnya itu hanya satu, yaitu Injil. Yang tadi kamu sebutin itu obatnya dari satu-satunya masalah manusia, itu Injil. Makanya kalau kamu domba, kamu pasti akan percaya bahwa dia itu Mesias. Tapi zaman sekarang tuh aneh. Papi selalu bilang zaman sekarang tuh aneh. Ada KKR kesembuhan, keliling nyembuhin orang didorong-dorong, dikepak-kepak kepalanya dalam nama Yesus. Mereka nggak menjelaskan apa-apa gitu. Ngerti nggak? KKR kesembuhan diadakan, orang sembuh, tapi mereka nggak menjelaskan apa-apa. Mereka hanya show off, hanya apa sih namanya show off itu? Pamer. Nggak jelas. Padahal dukun pun bisa menyembuhkan. Dukun itu bisa menyembuhkan orang. Kalau Yesus beda, dia menyembuhkan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu. Tapi sekarang enggak. Hamba-hamba Tuhan sekarang enggak menyembuhkan, tapi dia enggak ngomong apa-apa, enggak menjelaskan apa-apa. Gitu. Ya, tadi. Jadi hamba-hamba Tuhan sekarang itu mereka bermukjizat dan nggak menjelaskan apa-apa, dan mereka nggak merubah satu masalah manusia yang paling utama, itu yaitu dosa. Jadi, mukjizat kesembuhan itu mereka melakukan mukjizat kesembuhan, tapi mereka nggak mengobati satu-satunya masalah manusia, itu dosa. Beda dengan Yesus. Dosamu dikatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus langsung ke masalah utama manusia, itu dosa. Jadi makanya Papi selalu bilang sama kamu, mukjizat-mukjizat yang dilakukan zaman sekarang itu, Papi sih belum pernah ngelihat yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Namanya kesembuhan ilahi lah, apalah, itu nggak ada yang sesuai dengan Alkitab. Kalau memang dia kesembuhan ilahi, patokan kita itu Alkitab, kitab suci. Semuanya terjadi dengan seketika. Dan kesembuhan itu perfect. Gitu. Beda dengan sekarang. Sekarang itu bukan kesembuhan ilahi, sekarang itu mereka lebih ke sugesti. Gitu. Ya nanti kamu akan lihat lah. Tapi satu yang sangat disayangkan, mereka itu nggak menjelaskan apa-apa dan nggak mengobati masalah utama manusia, yaitu dosa. Masalah manusia dosa itu hanya bisa diobati dengan penginjilan.
Injil yang lengkap, komplit, Alkitabiah dengan cara yang benar, bukan manipulasi. Dijelaskan seperti yang kita kerjakan ini. Dijelaskan dari depan sampai belakang, satu persatu sampai kamu mengerti, ya kan? Papi ini hanya bisa menjelaskan. Yang bekerja di dalam kamu tuh Roh Kudus. Secara logika kamu pasti ngerti, tapi hati kamu dirubah itu oleh Roh Kudus, digantikan dengan hati yang baru itu Roh Kudus pekerjaannya. Papi cuma bisa menjelaskan gini. Papi hanya bisa menunjukkan, oh itu jalan surga itu, oh itu Yesus. Tapi untuk menyatakan kamu, oh ya kamu sudah selamat, kamu pasti sudah selamat, kamu pasti masuk surga, itu bukan bagian Papi. Itu bukan bagian pemberita firman, itu bagiannya tuh Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong dalam hati kamu melalui Roh Kudus, ya kamu sudah saya selamatkan. Pasti hidup kamu berubah ya. Bukan seperti zaman sekarang yang disembuhkan penyakitnya, tapi kecenderungan hatinya itu nggak disembuhkan sama dia. Mereka nggak menjelaskan, Roh Kudus nggak bekerja. Karena Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Harus ada Injil kalau mau ada keselamatan. Itu toh, bukan dari kesembuhan. Karena iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Nggak pernah dikatakan iman timbul dari melihat mujizat, iman timbul dari melihat kesembuhan orang sakit. Nggak ada di Alkitab. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Oke? Ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kamu boleh terkesima dengan mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan Yesus. Tapi kamu terkesima, tapi kamu tahu, kamu ngerti, oh dia itu melakukan tanda-tanda Mesias. Tapi hari ini kalau kamu lihat orang didoakan sembuh, mukjizat ini, mukjizat itu, kamu juga tahu ini orang bikin mukjizat kok nggak menjelaskan apa-apa gitu. Maksudnya apa sih orang ini bikin mukjizat? Gitu. Untuk pamer, show off, kekuatan siapa itu? Memang dia sebut-sebut nama Tuhan, dia sebut nama Yesus. Kekuatan siapa itu? Kita nggak tahu, mereka nggak pernah menjelaskan. Ya, akhirnya mereka dapat pujian, ucapan terima kasih, dilulukan, YouTube-nya subscribernya akeh. Ya, tapi kamu mesti lihat di Matius 7 kalau nggak salah. Ya. Pada hari terakhir, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Ini orang yang bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Tuhan bilang, aku nggak pernah mengenal kamu. Artinya dari dia lahir sampai dia mati itu Tuhan nggak kenal. Maksudnya nggak mengenal dia sebagai orang yang diselamatkan, anak dia sebagai anak, gitu. Ya, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini paling parah, mungkin perkataan paling parah yang akan diterima seseorang di penghakiman nanti. Ya, jadi ingat, kamu harus ngerti, kamu sudah ngerti, harus ada penjelasan, edukasinya harus jelas. Kalau nggak jelas itu manipulasi, bohongan, mungkin hanya untuk pamer supaya diakui, orang dipuji, terima kasih, ya.
ngetop, di share di YouTube, subscribernya akeh, dapat uang deh dari YouTube. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.